Luhut Binsar Panjaitan kembali dilantik Presiden Prabowo untuk posisi yang berbeda. Dia pun disorot karena rangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih. Luhut dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pada pemerintahan Prabowo Gibran yang dilantik di Istana Negara Jakarta pada Selasa hari ini. Luhut pun kembali rangkap jabatan pada era pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal kemarin ia resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pun sesuai dengan Kepres 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam Kepres tersebut berbunyi bahwa Presiden RI menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan ke-1 terhitung sejak pelantikan mengangkat Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pada pelantikan hari ini, Selasa 22 Oktober di Istana Merdeka, Luhut juga kembali dilantik bersama dengan Kepala Badan, Staf Khusus Presiden, dan utusan Presiden bidang lainnya yang mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan dasi biru langit. Tercatat Luhut terlihat berada di barisan paling depan ketika pelantikan pagi tadi. Posisinya masih sama seperti ketika pelantikan di hari Senin, di mana Luhut juga berada pada barisan paling depan. Tadi pagi Luhut sempat datang sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dia ditemani dengan ajudan. Namun ketika ditanya oleh awak media, Luhut irit bicara dan langsung masuk ke dalam Istana Negara. Tercatat pada era Jokowi, Luhut juga dikenal sebagai tangan kanan Presiden. Sejumlah jabatan pernah diembannya, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama pada 2014 hingga 2015. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sejak Agustus 2015 hingga Juli 2016. Lagi-lagi, Luhut dipercaya Presiden Jokowi untuk menjadi pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selama 2 bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober 2016. Di tahun yang sama, ia didapuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2016 hingga 2024. Sebelumnya, Luhut juga sempat menyampaikan bahwa setelah Kabinet Indonesia Maju era kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin selesai, dia akan mengambil waktu sejenak untuk pensiun. Namun tiba-tiba kemarin dia muncul ketika Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri pada Kabinet Merah Putih. Padahal sebelumnya ketika pemanggilan calon menteri dan wakil menteri di kediaman Prabowo di Kertanegara, tidak terlihat sosok Luhut yang datang. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti
saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, Bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik dan mengangkat sejumlah pejabat untuk posisi tertentu di pemerintahannya hari ini untuk posisi penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden hingga staf khusus presiden. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober. Sebagian jabatan penasihat khusus presiden ini diisi oleh nama-nama yang sudah malang melintang di pemerintahan. Bahkan beberapa di antaranya merupakan Menteri Kabinet Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tak hanya itu, dari nama-nama penasihat khusus presiden, 4 nama yang merupakan Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka merupakan pensiunan Jenderal TNI adalah Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurrahman, dan Terawan Angkus Putranto. Luhut juga kembali mendapat jabatan tambahan di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai penasihat khusus bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Berikut daftar lengkap tokoh yang dilantik Prabowo sebagai utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan kepala badan hari ini. Yang pertama ada Ketua Mahkamah Agung yang kini dijabat oleh Sunarto. Sementara staf khusus presiden dijabat oleh Yovie Widianto. Selanjutnya, untuk utusan khusus presiden ada beberapa nama. Yang pertama, Muhammad Mardiono, utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan. Setiawan Ikhlas untuk utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Raffi Ahmad, utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ahmad Rida Sabana, utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif dan digital. Mari LK Pangestu sebagai utusan khusus presiden bidang perdagangan. Sita Anjani sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata. Sementara penasehat khusus presiden, ada 7 nama. Yang pertama adalah Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan. Muhajir Effendi, penasehat khusus presiden urusan haji. Purnomo Yusgiantoro, penasihat khusus presiden urusan energi. Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, penasehat khusus presiden urusan ekonomi. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, penasihat khusus presiden utusan pertahanan nasional. Kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, penasihat khusus presiden urusan kesehatan nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Haji. Ada 2 nama, yaitu Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Dahnil Anzar Simanjuntak,
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dijabat oleh Mulyaman Darmansyah Haddad. Kemudian wakilnya Keharudin Cenot Daeng Manyambeang. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dikepalai oleh Budiman Sujatmiko. Wakil satunya merupakan Nani Sudaryati Deyang. Kemudian wakil 2 dijabat oleh Iwan Sumule. Ada 2 nama dalam Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dikepalai oleh Haikal Hasan, sementara wakilnya Afrian Syahnur. Kemudian Aris Marsudianto menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.